murid-muridnya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang hukum Pascal. Nah, sekarang kita lanjut ke namanya hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini apa? Sebelum kita masuk ke hukumnya ini, kita akan mengulang lagi pas SMP. Gaya apung. Waktu SMP kan pernah nih, dikasih tahu kalau benda itu tenggelam atau tidak tenggelam itu kenapa kan ya? Misalnya gini. Ini ada air. Air. Kak, mohon maaf Kak. Suaranya kayak kurang gimana gitu Kak. Oke. Bentar. Oh ya. Kedengeran ya? Lebih sama ya? Iya, masih sama. How do setting a problem? Udah belum? Udah kayak udah enak. Oke. Alhamdulillah. Nah, Oke. Sudah terlihat kan PPT-nya? Sudah. Kemarin kita udah belajar tentang hukum Pascal. Sekarang kita belajar tentang hukum Archimedes. Sebelum kita masuk ke hukum Archimedes, kita harus mengulang lagi waktu SMP gaya apung. Jadi ini ada 3 skema. Yang pertama bendanya mengapung di atas. Yang kedua bendanya melayang. Yang ketiga bendanya tenggelam. Nah, 3 skema ini kita bisa mendapatkan kesimpulan seperti ini. Kenapa batu itu tenggelam kalau ditaruh di air? Itu kesimpulannya yaitu karena batu itu massa jenisnya itu lebih besar daripada massa jenis air. Itu yang kita dapat kesimpulan dari SMP. Ini rho benda, rho B lebih kecil dari rho fluida. Nah, yang ini jika dia melayang, apa ya bahasanya melayang ya? Apa mengapung? Nah, bahasanya melayang nggak apa-apa kan ya? Dapat diterima kan ya? Rho B sama dengan rho fluida. Ini kalau bendanya tenggelam ke bawah, berarti rho B lebih besar daripada rho fluida. Nah, ini kita harus paham dulu konsepnya bahwa ada 3 skema seperti ini skemanya. Nah, terus bunyi hukum Archimedes apa? Prinsip Archimedes menyatakan bahwa gaya apung ke atas yang diberikan pada benda yang direndam dalam cairan, baik yang terendam seluruhnya atau sebagiannya, atau sebagian, sama dengan berat cairan sama dengan berat cairan yang dipindahkan benda tersebut dan bekerja dalam arah ke atas dari pusat massa dari cairan yang dipindahkan. Nah, ini intinya hukum Archimedes itu gaya apung. Tentang gaya apung yang berkaitan dengan volume benda yang terendam. Mana ya volume? Nah, ini yang terendam. Nah, ini Archimedes ini bisa dapat
prinsip ini dari gimana sih awal ceritanya? Ada cerita yang menarik. Jadinya dulu saat Archimedes ini kan dia ilmuwannya yang dipercaya oleh kerajaan. Nah, rajanya tersebut ingin mencari massa jenis, ingin mengetahui bahwa mahkotanya itu beneran emas asli atau bukan. Nah, bagaimana cara tahu agar mahkotanya itu emas asli atau bukan? Nah, itu pakai cara mengetahui massa jenisnya kan ya. Secara tidak langsung massa jenis emas harus sama dengan massa jenis massa jenis emas harus sama dengan massa jenis mahkota kan. Kalau ini tahu ini emas asli atau bukan mahkota. Nah, cara nyari massa jenisnya kan susah kan. Massa jenis itu apa? M per volume. Nah, mahkota gampang nyari massanya, tinggal ditimbang kan. Nah, cara nyari volumenya gimana? Ini yang di awal yang munculkan prinsip Archimedes ini. Archimedes ini bingung, nyari volumenya gimana? Padahal kan bentuk mahkota kan tidak beraturan ya. Untuk mahkota kan gini kan, tidak beraturan. Itu kan susah kan untuk dicari. Nah, itu Archimedes ini saking stresnya, dia merehatkan diri, yaitu berendam dulu ke suatu pemandian. Nah, tahu-taunya di sana dia malah mendapatkan ide saat dia cemplung ke dalam bak. Di situ kan ada air yang keluar. Misalnya gini, awalnya bak ini penuh nih. Dicemplungi oleh suatu benda. Nah, ini air ini akan tumpah kan? Akan tumpah keluar sebanyak volume benda ini. Sebanyak volume benda ini. Airnya keluarnya kan? Nah, setelah airnya ini bendanya dikeluarin dari wadah tersebut, akan berkurang. Akan berkurang sebanyak volume benda ini. Sebanyak volume benda ini kan, akhirnya akan berkurang kan. Nah, ini setelah Archimedes dapat teori ini, dapat ilham, dapat pengetahuan ini, dia seneng banget dong. Oh, gini caranya. Ya, langsung lari umumin ke rajanya tanpa busana. Habis berendam, dia tahu ada prinsip ini, dia dapat suatu pengetahuan ini. Tiba-tiba dia saking senang ya, saking excitednya, dia lupa pakai baju sampai ke kerajaan dengan telanjang bulat kan ya. Itu awal mula prinsip Archimedes ini. Ini fungsinya buat apa? Yaitu awal mulanya untuk nyari massa jenis emas ini. Itu awal mulanya prinsip Archimedes. Oke. Terus ntar kita slide baru. Prinsip Archimedes. Ceritanya menarik kan? Itu tidak tahu ceritanya apakah benar, apakah dibuat-buat. Seperti kayak Newton itu dapat hukum Newton dari apel jatuh. Apakah itu benar? Apakah dibuat-buat? Kan kita juga tidak tahu kan. Siapa tahu itu dilebih-lebihkan gitu. Nah, ingat tadi hukum Archimedes kaitannya dengan gaya apung. Jadi, jika ada benda di atas fluida, ini Raffi tahu nggak
kenapa benda ini bisa di atas fluida itu? Padahal kan ada gaya gravitasi ke bawah. Karena tadi masanya Ya, karena masanya lebih kecil. lebih Yang kecil. pertama. Terus, kalau kita tinjau dari apa namanya itu gaya, di sini tuh ternyata ada yang mengangkat, ada gaya ke atas. Akan si benda ini nggak jatuh ke bawah. Ini namanya gaya apung. FA, gaya apung. Ini namanya gaya apung. Ntar kita buat skemanya lagi. Oke, di sini. Nah, di sini misalnya bendanya tenggelam. Berarti kan benda kan ada gaya gravitasi, pasti gaya berat kan. Nah, ini W. Nah, terus selain ada W ini, ada namanya gaya apung. Ke atas kan FA. Nah, gaya apung ini apa sih? Gaya W kan itu kan sama dengan M kali G ya. Massa dikali kecepatan gravitasi. FA ini juga hampir sama ternyata. FA ini gaya apung sama dengan, nah masanya ini kita mau ubah. Massa itu apa? Kan rho itu kan massa per volume. Hmm. Nah, massa itu apa? Masa itu rho kali V ya? Ya, rho kali volume. Kalau rho kali V. Iya. Nah, ini dikali kecepatan gravitasi. Nah, ini bunyinya prinsip Archimedes. Gaya apung, yaitu ini. Oke. Nah, terus ini kan gaya apungnya kita dapat nih. Ini V-nya volume apa? Volume benda. Nah, ini rho-nya rho apa? Rho benda. Dan kembali ke ini kan rho air tapi rho benda. Nah, kita juga tahu kalau kita nimbang di atas dataran, di atas daratan, itu misalnya 50 kg. Kalau kita nimbang di air, itu akan lebih ringan. Misalnya berapa belas kilogram gitu. Itu kenapa kok bisa kita nimbang di air bisa lebih ringan? Itu karena apa ya? Berat kita itu terkurangi oleh gaya apung. Jadi bunyinya gini. Kita ganti warna. Di new slide aja. Jadi gini bunyinya. Tadi skemanya bahwa berat kita akan lebih ringan di dalam air. Itu kenapa? Itu bakal gini. Berat kita di bumi, di dataran apa ya, berat bumi, udara biasanya disebut berat di udara, sama dengan berat di fluida, di air itu, dalam air, ditambah sama gaya apungnya. Nah, berat kita di air, berat kita di udara itu sama dengan berat fluida ditambah gaya apung. Kenapa bisa gitu? Kita cek lagi gambarnya. Oke. Ini ada berat ke bawah, W. Pasti ada berat kan? Nah, di sini kan ada W sama FA kan sama-sama satuannya apa? Newton. Paham nggak? W sama FA itu satuannya sama-sama Newton. Oke, kalau waktu kelas 10 kan pernah belajar gini kan. Misalnya ada benda
didorong oleh suatu gaya, terus ada gaya gesek, ada F kan di sini, terus ada gaya gesek, terus sama-sama benda, jadi bisa dikurang. Misalnya ada gaya dua arah gaya gitu, F2. Nah, di sini sampai sini paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Jadinya kalau kita ini benda ini sampai permukaan, terus kita kasih timbangan, gaya apa yang dibaca oleh timbangan ini nanti akan lebih kecil daripada di udara kan? Kenapa? Karena ada di apa ya namanya? Dikurangi oleh gaya apung ini. Oke, gini bahasanya. Ini kita dapat W udara sama dengan W fluida tambah gaya apung. Jadi secara tidak langsung gaya apung itu sama dengan W di udara dikurang W fluida. Oke. W di udara dikurang W fluida. Ini kenapa bisa dikurang gini? Ini kan gini nih. Ini kalau kita tinjau dari satuannya, ini Newton, Newton, Newton kan. Jadi nggak masalah kalau kita seperti ini. Oke. Nah, kita masukin lagi FA tadi apa? FA-nya tadi apa? Rho kali V kali G. Rho benda Rho benda kali V benda. kali G. Nah, W itu apa? G berat apa? M kali G. Nah, M kali G. Kalau berat fluida? Oh, ini M di udara. MU itu M di udara. Massa di fluida. Nah, ini G-nya bisa dicoret kan? Nah, kita dapat bahwa rho benda dikali volume benda sama dengan M udara dikurang massa fluida. Dikurang massa fluida. Massa di fluida. Oke. Di sini ya tensor aja. Itu G yang satunya lagi nggak kepake Kak. Yang mana? Yang Ini kan MU. Ini kurang. Kalau kurang, berarti kedua-duanya. Oh. Oke. Kalau perkalian baru salah satunya aja. Ini kalau kurang, itu artinya gini. G kurang G. MU kurang MF dikali G. Sifat asosiatif. Oke. Lanjut lagi kita contoh soal, latihan soal. Jika terus banyak-banyak latihan soal. Latihan soal. Kita buat soal ini gini. Jika ada benda, ini pakai air aja, yang gampang massa jenisnya 1000. Ini air, ada benda ini massa jenisnya 1250 kilogram per meter kubik. Terus G-nya 10 meter per second kuadrat. 10 meter per second kuadrat. Nah, volumenya 10 meter kubik. Oke. Berapa gaya angkatnya? Gaya angkat.
Berapa gaya angkatnya? Coba hitung gaya angkat sama dengan rho A, rho B, masa jenis Kali. benda, Hmm. B ya. Rho B dikali volume dikali Gravitasi. dikali 125.000 ya. gravitasi. Ya, betul. Tinggal dimasukin aja kan. Jadinya 5.000. Tapi coba kita tinjau dari satuannya juga kita masukin nih. Ini kita masukin dulu Kg. Kita membuktikan ini benar. Enggak ya, bukan sih. Ini benar Newton, bukan gitu loh. Oke. Yang tiga. Ini meter per second kuadrat. Ini meter kubik. Nah, ini harus dicoret. Nah, Kg meter per second kuadrat itu sama aja apa? Oke. M kali A. F itu kan F itu M kali A kan? Nah, ini terbukti bahwa ini gaya satuannya Newton. Dan dia analog, dia sejenis dengan gaya berat. Jadinya dia bisa jumlahkan gitu, bisa ditambah kurang gitu. Oke. Ini kita dapat FA-nya 125.000. Bentar, ini 125.000 apa? Newton. Contohnya apa? Newton. 125.000 Newton. Besar sekali ya. Nah, terus ini kita dapat 125.000 Newton hasilnya. Nah, terus kita bisa tinjau apa lagi di sini? Masanya di fluida berapa? Massa di fluida berapa? Ini dari massa di fluida berapa? Ini kita tahu ini. Oke, kita slide baru lagi. Nah, ini tadi kita tahu FA-nya sama dengan 125.000 Newton. Terus rho-nya 125 1250. Terus meter kilogram per meter kubik. Terus kita tahu lagi tadi volumenya 1000 ya. 10 meter kubik. 10 meter kubik. Nah, kita kalau mau tahu massa fluidanya, gimana coba? Kita gambar dulu skemanya. Ini kalau massa bendanya lebih besar, massa jenis bendanya lebih besar dari massa jenis airnya, berarti bendanya di tenggelam. Ada sini misalnya kita tahu timbangan gitu ya. Kita mau tahu timbangan nih, berapa sih timbangan di sini? Saya nunjukin berapa kilogram gitu di situ. Itu gimana caranya? Tadi bahwa kita harus tahu massa di fluida itu pasti lebih kecil dari massa di udara. Nah, ini massa udaranya dulu kita hitung. Massa udaranya gimana cara ngitungnya? Dari dua persamaan ini, massa udaranya kita bisa hitung. Apa massa? Massa sama dengan rho kali volume. Oh iya. Sama dengan berarti 1000. Ini benar. Rho kali volume. Rho kali volume atau bagi ya? Kan kalau rho itu kan massa per volume. Benar. Benar. Nggak panik. Berarti sama dengan 12.500 kan?
kilogram. Massa di udaranya 12 ton. Wah, berat di air berapa nih? Oke, kita hitung. Berat di airnya berarti itu, ini kan udah keadaan seimbang ya. Maksudnya keadaan seimbang kan dia udah diem di bawah. Hmm. Nah, ini kita tinjau gayanya dulu. Pertama ada W, dan karena di air ada FA ke atas, gaya apung. Ini maksudnya gambarnya nggak kayak gini, panah-panahnya yang salah. Maksudnya dari bawah bendanya, tapi susah juga di sini gambarnya. Nah, supaya kita usahakan. Nah, ada FA. Nah, karena dia ada seimbang gini, oke. FA itu artinya apa? Gini. FA itu artinya pengurangan, apa ya? FA itu selisih dari berat di udara dengan berat di air. Fluida air. Oke. FA ini kita bisa gampang bisa tulis gini aja, delta W selisih gini. W di udara misalnya 1000 Newton. W di air kok tiba-tiba jadi 500 Newton. Itu kenapa? 500 Newton lagi kemana? Gitu. 500 Newton lagi, itu yang namanya FA. 500 Newtonnya itu hilang, itu yang dinamakannya gaya apung. Hilang dengan gaya apung gitu misalnya. Oke, kan udah paham di sini? Nah, berarti tadi kita udah dapat turunan, kalau G-nya nanti coret kedua ruas, jadi rho benda, volume benda sama dengan massa. Oke. Kita udah dapat FA-nya ya, berarti nggak usah diturunin. Kita langsung masukin aja nih, 125.000. 125.000. Nah, W di udara berapa? 12.200. 12.500 ini kan masanya. Oh ya, sama 125.000. Bentar. Volume 105.000. Kalau di fluida, benda di fluidanya hilang berarti nanti kalau volume ini. Bentar. Oh, salah. Ada salah rumus di sini. Oke, maaf ya, salah rumus di sini. Oke, gini. Gaya apung itu, karena kita tinjaunya gaya apung, gaya yang dikerjakan oleh air, berarti rho-nya ini rho fluida ternyata. Bukan volume bendanya. Rho fluida. Oke, di sini salah di sini udah sangat fatal. Oke, ini rho fluida. Nah, berarti ini rho fluida. Ini rho fluida juga. Nah, oke, dah. Berarti ini hasilnya bukan ini. Berarti hasilnya 100.000. Gaya angkatnya sebesar 100.000 Newton. Oke. Ini 100.000 Newton. Baru gaya beratnya 125.000. Ini 125.000. Nah, yang kita mau cari kan berat di fluidanya kan. Oke, ini yang kita cari, kita fokusin aja ini namanya massa ya, massa fluida. Jadi jangan ngomong berat. Kalau berat itu gaya berat, ini massa di fluidanya yang kita mau cari, oke? Oke. Berarti ini kayak gini gimana konsepnya? Kenapa, Kak? Konsepnya kalau kayak gini cara ngitungnya gimana? Dipindah ruas.
Nah, ini karena negatifnya W fluida, berarti W fluidanya kita pindahin biar positif ke kiri. Hmm. Yang 100 ini ke kanan kan? Dikurang Jadi 125 dikurang 100 25.000. dikali 10 pangkat 3. Oke. Di sini pindah ke atas. Nah, di sini ini dikali 10 pangkat 3. Nah, beratnya segini. Berarti masalahnya berapa? Beratnya kan 25.000. Beratnya kan 25.000. Masa bendanya berapa? Masa bendanya W per G. Nah, masa bendanya berarti sama dengan nanti bakalan menjadi 2.500 kilogram. Oke. 2.500 kilogram. Masa awalnya 12.500. Nah, lihat di sini perbedaannya. Timbang di udara segini beratnya. Lah, kalau di air tiba-tiba segini. Drastis kan gaya apung. Itu tergantung apa gaya apung, berarti tergantung ini volumenya. Seberapa banyak seberapa bagian benda itu tenggelam. Kalau benda itu nggak tenggelam seluruhnya, maka gaya apung yang diangkat itu akan nggak maksimal gitu. Oke, syarat maksimal berarti gaya bendanya itu harus tenggelam sepenuhnya, 100% gitu tenggelam. Nah, itu yang di hukum Archimedes. Oke, contoh lagi, latihan lagi. Kita akan membandingkan, ntar kayak gini contoh soalnya. Contoh soal. Nanti coba Raffi kerjain dulu, baru kita bahas. Misalnya bendanya nggak tenggelam sekarang. Bendanya nggak tenggelam, cuma 1/3 bagian. 2/3, maaf. Ini 2/3. Lumayan besar. 2/3. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, gini aja. Volume benda tenggelam, BT benda tenggelam, sama dengan 2/3 volume benda. Oke. Karena ini massa airnya 1000, berarti kalau bendanya mengambang seperti ini, massa jenisnya kira-kira berapa? Karena ini massa jenis airnya 1000, kalau bendanya mengambang begini, mengapung, massa jenisnya berarti 1000 kali 2/3. bukan, kurang dari massa jenis air, kurang dari 1000 kan berarti. Massa jenis benda, massa jenis fluida. Ini 1000. Ini 1 gram per centimeter kubik. Kalau fluidanya 800 kilogram per meter kubik. Oke. Terus apa lagi yang kita G? 10 aja, kita pakai yang 10. Mereka pakai kuadrat. Oke, coba cari gaya apung yang dirasakan oleh benda tersebut.
Oke, apungnya berapa? Ayo, cari dulu. Itu raw fluidanya tadi 1 gram, Pak. Iya, 1 gram per sentimeter kubik. Hmm. Seribu dikali. Oke, di sini belum tahu ya masa volumenya berapa ya. Bentar, maaf. Volume bendanya, ini kita anggap kubus, isinya 5 cm. Isinya 5 cm. Oke. Ini bendanya kita anggap kubus, 5 cm. Udah. 8,32 kali 10 pangkat 4 kan, Pak? Oke. Nah, jadinya cari dulu volumenya. Yang pertama, volumenya berarti 125 cm kubik. Oh iya, kalau caranya kayak Nah, 125 cm kubik berarti dibagi 3 kali 2. dari 2 nggak bisa ya angkanya ya. Koma. Benar. Kita ganti. Apa ya ganti soalnya ya? 4/5 aja. 4/5. Coba hitung 4/5. Berarti volume bendanya 1. Ini kalau dibagi 5 harus dibagi 2. Sebentar. 100 per 100 dikali dibagi itu. Seribu bukan, Pak? Nah, 1000 gram per sentimeter kubik. ya ini 100 kali. Iya benar. Bukan 1000. Bukan ya? 1.000.000 berarti. Bentar. Ini kan 1/3. Iya benar. 100. Ya benar 1000.
Oke, saya dapat bahwa ini nanti jadinya, ini kan nanti dibagi 5, 25 kali 4 kan 100 kali 10 pangkat min 3, ubah cm ke meter, terus ini kan nanti 1000 dikali 1000 kan. Nah, ini bisa dicoret. Jadi, oh ya, dikali gaya gravitasi juga. Kecepatan gravitasi. 10 kan ini. Ini 10. Nanti Oh, 1000 1000 meter, kilogram. 1000 Newton. Newton, ya 1000 Newton. Nah, ini gaya. Oke, di sini ada materi yang kelewat. Nih. Jadi ada skema yang ini yang terakhir skemanya gini. Jika benda ini seimbang, jika benda ini seimbang dalam air, maksud seimbang apa? Dia nggak turun lagi, nggak naik lagi. Nah, air berarti seimbang di tengah. Maka berarti kan gini, W sama dengan F. Gaya berat yang dialami benda ini sama dengan gaya apungnya. Oke, kita tulis ini FA sama dengan gaya beratnya. Nah, FA ini tadi kita tahu bahwa rumusnya rho fluida. Nah, kenapa gitu kok pakai rho fluida FA ini? Gini. Beda kan ya kalau kamu nyemplungin benda di air dengan di merkuri misalnya, yang massa jenisnya merkuri itu kan lebih padat ya, lebih besar. Akan apa ya? Akan terasa beda gaya angkatnya. Itu yang mempengaruhi berarti fluidanya. Massa jenis fluida dikali volume benda. Volume benda yang ada di fluida. Maksudnya volume benda yang ada di fluida ya yang tercelup aja. Oke. Sama dengan massa ini W itu apa? Massa kali G. Nah, massanya ini bisa diubah jadi rho benda kali volume benda kali G. Nah, oh ya, ini kurang G. Ini G-nya bisa coret. Kan bisa coret. Nah, di sini kita dapat bahwa perbandingan volume yang tercelup dengan volume benda PBT dengan volume benda sama dengan perbandingan massa jenisnya. Massa jenis benda ini terhadap massa jenis fluida ini. Oke. Berarti gini. Misalnya ada massa jenis airnya 1000 kan, 1 gram per cm kubik. Massa jenis bendanya 1250. Oh, jangan. Tenggelam dong. 750 km per meter kubik. Nah, maka volume benda itu yang tenggelam akan berapa dengan volume benda aslinya. Jadi gambarnya nanti akan seperti ini. Ini bendanya gini. Nah, ini akan mengapung. Ini yang tenggelam 3/4 dari benda itu. Jadi benda itu tidak akan tenggelam. Paham nggak kenapa tidak tenggelam? Ini kurang dari dengan rho fluidanya. Oke.
Jadi kita bedakan ada dua. Yang pertama, benda ini akan tenggelam. Itu kita dapat kita dapat apa ya namanya ya? Beratnya, masanya di air kalau benda itu tenggelam. Kalau benda ini tidak tenggelam, kita dapat rumus ini. Dapat perbandingan massa jenis benda dengan massa jenis fluida itu sebanding dengan perbandingan benda tenggelam dengan perbandingan volume bendanya. Ini pertanyaan. Ini kan 750 banding 1000 kan 3/4 kan? Itu loh. Kenapa itu 3/4-nya? Shifting. Mohon maaf Kak, Kenapa? tadi agak jaringannya agak kurang. Oke, kita ulangi lagi. Ini skema kedua, di mana benda ini tidak lebih berat, massa jenisnya tidak lebih besar dari, oke, kita skema 2. Skema nih, massa jenis benda ini, rho benda lebih kecil dari rho air, rho fluida. Berarti benda ini kan nggak akan ke bawah kan? Ya minimal melayang lah. Kalau dia sama dengan fluidanya satu kan. Kalau enggak dia mengapung ya namanya ya. Oke. Ini kita dapat bahwa gaya beratnya nanti akan sama dengan gaya apungnya akan sama dengan gaya beratnya. Ini kayak gini nih. Gaya beratnya akan sama dengan gaya apungnya. Jadi di sini rho fluidanya berat di fluidanya bernilai 0. Tadi kan gini kita dapatnya, F sama dengan rho berat udara, W udara kurang W fluida. Ini nanti akan bernilai 0. Kenapa? Bisa jelasin kenapa bernilai 0? Karena tadi kurang beratnya. Nah, itu kenapa? Karena benda ini nggak bakal nyentuh ke tanah. Benda ini akan mengapung. Karena apa tadi? Ini skemanya, skema yang ini. Rho benda kurang dari rho fluida. Jadi karena benda ini nggak akan nyentuh di tanah, berarti masanya udah nggak ada kan? Maksudnya nggak bisa ditimbang kan di tanah kan? Di permukaan airnya, permukaan bawah airnya berarti. Nah ini akan bernilai 0. Jadi tinggal sisa ini, FA sama dengan W. Nah, ini kita jabarkan, W itu M kali G. Massa dikali gravitasi, tekanan gravitasi. Nah, massa ini sama dengan rho benda. Massa ini kan rho kali volume kan? Ini benda-benda. Ini G-nya coret atau kanan kiri coret G-nya. Nah, ini kita dapat rho fluida kali volume benda tenggelam sama dengan rho benda dikali volume benda. Nah, ini kita pindahin rho fluidanya ke kanan. Volume bendanya ke kiri. Jadi gini. Ini bacanya apa? Oh, ternyata perbandingan volume tenggelam dengan volume benda yang ada itu bisa kita cari dengan perbandingan rho benda dengan rho fluida. Itu artinya. Oke. Udah jam 5. Ada pertanyaan? Sebelum ditutup? Belum Kak, gimana? Kita belajar hukum Archimedes. Jadinya ini saya simpulkan lagi, hukum Archimedes itu ada dua skema, yang bendanya tenggelam yang bisa dihitung masanya di bawah air, di bawah air terus sampai nyentuh tanah di bawah airnya. Ada yang satu lagi mengapung. Oke, mengapung ini bisa dicari volume benda tenggelamnya. Kalau yang satu lagi kan otomatis volume benda tenggelamnya penuh dong satu kan ya, karena dia berat kan gitu. Oke, udah jam 5. Saya akhiri. Terima kasih Raffi sudah berkenan hadir. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.